yang belum dibicarakan ini bola, Pak Erik. Saya lihat Bola nih postingan seru Anda. nih. Nah itu dia. Apalagi ini mau SEA Games kan? Sudah berangkat bahkan timnas timnya Indonesia. udah berangkat, sudah main. Alhamdulillah menang 3-0 sama Filipina. Yes. Nanti kita akan Myanmar, tim yang kuat juga. Ya kita berdoa lah. Kalau sudah di ujung pertandingan ini cuman berdoa dan tentu mental para pemain. Nah itu dia, untuk menjaga mental, ini saya asumsi saya Pak Erik ya. Untuk menjaga mental para pemain, apalagi yang masih muda-muda ya Pak Erik. Ya, Pak Erik muda-muda. tuh, saya lihat postingan Pak Erik kasih motivasi gitu, udah kayak Mourinho kan. Ya, olahraga ini dunia saya banget. Ya, mungkin track record saya juga bekas pemilik klub sepak bola di Italia, Inter Milan. Lalu juga saya pernah punya klub NBA 76ers. Ini saya banget. Saya pernah jadi ketua KOI. Saya pernah jadi ketua basket. Saya sekarang juga masih aktif jadi IOC, Olympic member. Ya ini dunia saya banget. Dan saya kenapa cinta olahraga itu karena 3 hal. Satu, di olahraga itu kita diajarkan sportivitas. Mengakui yang menang. Ya, kalau kalah bukan ngedumel. Tapi jangan kalah itu jadi kalahan. Itu harus punya motivasi sendiri gitu. Jadi bagaimana di olahraga ini sportivitas dan yang kedua fighting spirit. Ini yang saya selalu tekankan, anak muda Indonesia itu harus punya fighting spirit. Kalau lihat dari timnas Indonesia terutama yang muda-muda itu terutama. Lebih kuat yang mana? Fighting spirit atau motivasi atau duanya berjalan? Saya rasa semuanya harus kita godok. Kenapa? Kalau sudah di lapangan itu banyak pressure lain. Ya, supporter, kadang-kadang permainan keras tuan rumah atau musuh untuk menjatuhkan mental. Ya, War of nerve-nya juga kenceng ya. Pasti. Belum kata-kata di lapangan. Kalau di basket itu saya nggak tahu di sepak bola ya. Kalau di basket itu kalau di Amerika itu pemain-pemain NBA itu sering bisik-bisikin ya kan. Kemarin LeBron James sama Dillon Brooks itu udah perang di media. Nah itu hal-hal seperti itu. Kata-kata itu ya menjadi bagian dari mental. Nah itulah kenapa ketika saya bertemu mereka ya saya cuma titip mental. Karena mental itu yang membuat mereka kalau ketinggalan lari ya pengen lari lagi supaya jangan sampai gol gitu. Nah itu mental. Biar gak baperan juga. Ya itu penting karena medali SEA Games ini juga sudah lama ditunggu-tunggu. Yakin ya, Pak Erik dapat emas? Saya berdoa. Yang pasti saya terharu dengan para pemain ketika saya kumpulkan waktu itu, apa target kalian? Emas. Kenapa? Ini dipaksa sama pelatih atau dipaksa sama saya? Enggak, kita target emas. Kenapa? Ya kita mau katanya. Tapi mau aja tidak cukup saya bilang. Wah, lalu mereka saya tanya kenapa? Oh kita harus bersatu, jangan menyala. Nah ini mudah-mudahan ya. Karena ini kan mimpi seluruh bangsa Indonesia, mimpi saya juga. Di mana ini sudah lama nggak dapat emas. Iya, ya, tidak mudah ya. Bagaimana prestasi sepak bola seperti Vietnam, Thailand ini sangat meningkat, Myanmar sangat meningkat ya. Nah kita nggak boleh istilahnya jumawa karena kita sudah mempersiapkan itu ya itu sepak bola, semua drama. Ya, karena jadi bola itu ya bundar, saya ya, hanya bisa tentu mensupport mereka dan insya Allah saya mau minta izin juga Bapak Presiden kalau nanti semifinal final ya saya ingin juga bersama para pemain di sana ya bersama para pemain di sana kalau diizinkan tetap kerja gitu. Oke, masih soal bola tapi bukan soal pertandingan, bersih-bersih PSSI. Pak Erik bahkan menggandeng auditor Ernst & Young. Ini apa yang sejauh ini PSSI sudah puluhan tahun prestasi bola masih begini-begini aja? Apa Pak Erik menemukan sebuah celah atau kesalahan? Saya percaya kan kuncinya keberhasilan itu kalau kita punya manajemen yang profesional dan kuat. Saya sudah buktikan di Asian Games. Kenapa kita Indonesia berhasil? Karena saya mencari, ya, mengambil, mengaktifkan orang-orang terbaik di Indonesia pada saat itu. Di bidang-bidangnya, ada yang entertainment, ada yang olahraganya. Sama di Kementerian BUMN saya ambil bankers terbaik. Pak Tiko, Pak Budi yang sekarang Menkes, Pak Pahala itu bankers terbaik. Karena itu BUMN bisa berjalan, belum lagi di bawahnya kita perkuat. Nah sama, di PSSI ini kita kan tentu sumber dananya ada dua.
ada dari liga, ada dari pemerintah. Dari pemerintah biasanya masuk untuk program tim nasional ataupun program jadi tuan rumah. Dari liga itu pemasukan lain-lain yang kita bisa jadikan program untuk wasit lain-lain. Bahkan saya minggu-minggu ini kalau tidak meleset akan menerima presentasi VAR. Itu VAR yang sekarang sedang ditunggu-tunggu. Nah, kita lagi dorong nih kalau bisa VAR di musim ini tetapi periode berikutnya ya. Jadi setelah Desember. Karena itu perlu training, VAR-nya perlu. Ini sedang negosiasi kita. Nah, itu kan ada keuangannya juga harus dipakai. Lalu juga ada pendanaan dari FIFA. Yang dimana FIFA itu memberikan 1.250.000 US. Tapi itu program FIFA yang harus dijalankan. Dilihat apa? Kompetisi ini jalan nggak? Kompetisi ini pendidikan wasit jalan nggak? Ya. Dan tentu dana lainnya. Nah, ini kan harus dibuka. Dana ini kemana? Nah, tentu kalau dana dari pemerintah ada hal-hal korupsi itu udah pasti kerugian negara, masuk penjara. Iya, karena ini kan auditornya independen. Kalau misalnya pada saat bersih-bersih ini menemukan ternyata ada korupsi dan yang mau melakukan adalah orang yang Pak Ete kenal nggak? Ketika saya bersih-bersih BUMN, saya tidak pandang bulu. Ya, kalau memang salah, salah. Nah, ini yang saya minta, berilah kesempatan juga untuk saya memimpin PSSI. Dan saya rasa exco-nya lagi kompak-kompaknya sekarang. Ya, untuk mereka juga ingin tadi, seperti yang kita janjikan bersama-sama. Menjadikan sepak bola kita yang bersih dan berprestasi. Bersih itu dan kata konten. Nah, berprestasi. salah satunya ini. Nah, tentu ini proses. Jangan juga misalnya kita langsung, oh ini yang ngambil. Jangan, kan ada buktinya nanti. Ada yang proses hukum, ada proses yang mengembalikan dananya. Kan ada dua. Ada yang minjem 200, oh ya Pak saya kembalikan, nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. Kalau korupsi ya nggak bisa gitu. Sikat ya Pak? Ya harus. Kan track recordnya udah seperti itu kok, tanggung. Kalau generasi muda kita banyak yang berolahraga, artinya apa? Kita mendapatkan 3 hal. 1, kesehatan, jauh dari narkoba. Kedua, karakter. Karakter fighting spirit apa. Nah yang ketiga apa? Konteks ekonominya.